Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Bersama saya Ananda Sekar Asri. Di pagi hari yang cerah ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Untuk sahabat ngopi yang ada di luar sana, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Baik, untuk di pagi hari ini kita akan membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Dan narasumber kita hari ini yaitu seseorang yang sangat cantik di SMK Negeri 1 Mundu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan MC kita hari ini yaitu Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, barangkali sahabat ngopi di rumah ini sudah pada penasaran tentang materi kita hari ini mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Pasti penasaran ya? Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Siti Maria SPDI. Assalamualaikum Ibu Siti Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sangat cantik ya. Terima kasih. Langsung aja ya. Jangan lupa sebelum kita ke materi untuk subscribe channel SMK Negeri 1 Mundu, like, komen, dan share linknya ke seluruh teman-teman baik di grup WA atau Telegram. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kita yang terbaru. Langsung saja kita ke pembahasan. Kepada Ibu Lia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa channel YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon pada hari Jumat berkah yang ceria, yang berbahagia, insya Allah akan menyinari kepada semua, khususnya kita yang berada di studio maupun Anda sebagai pemirsa YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Hari ini narasumbernya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Saya sedikit ingin menyapa alumni-alumni dimanapun Anda berada. Halo alumni, mungkin Anda masih ingat dulu waktu Anda menjadi taruna-taruni aktif di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, ada seorang guru agama yang bernama Haji Masruri. Pasti masih ingat. Beliau adalah seorang guru agama yang tinggi, kurus, dan berambut keriting. Nah, kalau Anda masih ingat, di sebelah saya, Ibu Siti Maria, ini adalah seorang putri dari Bapak Haji Masruri tersebut. Nah, untuk untuk sedikit mengingat dan bernostalgia dengan beliau, mari kita dengarkan apa yang akan dituturkan oleh Ibu Siti Maria SPDI tentang kewajiban anak pada orang tua. Kepada Ibu Siti Maria, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang kewajiban terhadap orang tua, karena ridho Allah itu terletak ridhonya orang tua, dan murkanya Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Ridho wahi fi ridho walidaini wa suhtu wahi fi suhti walidain. Jadi ketika kita menginginkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka kuncinya yaitu adalah kita harus mendapatkan ridho orang tua. Jadi kita sebagai anak berkewajiban terhadap orang tua sampai akhir kelak nanti. Yang pertama yaitu kewajiban anak terhadap orang tua, yang pertama taat kepada orang tua. Ketika orang tua sudah memerintahkan, maka kita pun harus selalu taat. Ya, terkecuali orang tua itu memerintahkannya ke hal yang tidak baik. Ya, jadi itu tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu segera datang jika dipanggil. Jadi kalau misalkan kita dipanggil oleh orang tua atau misalkan membeli sesuatu, ya kita pun harus sergap dalam keadaan apapun. Iya, dalam keadaan apapun itu. Ya, jadi kita harus segera datang ketika orang tua kita sudah memanggil. Yang ketiga yaitu menafkahi orang tua jika itu kita mampu. Jadi tidak yang penting tidak memberatkan kita. Jadi kalau misalkan kitanya punyanya berapa, ya minimal orang tua pun mendapatkan mencicipinya rezeki kita walaupun sedikit. Yang keempat yaitu merawat orang tua. Sampai kapanpun yang namanya orang tua itu tidak bakalan berubah menjadi mantan orang tua, itu tidak bakalan. Karena ini ada darah daging yang terus bakalan menjadi mengalir sampai kapanpun, sampai ibaratnya kita di dunia ini tidak ada pun yang namanya orang tua, binnya tetap itu harus selamanya ya orang tua tersebut. Yang kelima yaitu berbicara dengan penuh lemah lembut. Jadi di situ di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 di situ ada kata-kata fala taqul lahuma uffin, dan janganlah berkata Berkata saja itu sudah tidak diperbolehkan. Apalagi menghentak, menghardik. Itu nggak boleh, Bu. Dari kata-kata kode apa sih? Nah, itu pun nggak boleh. Jadi ketika orang tua kita sudah lanjut usia, minimal kita harus lemah lembut berbicaranya, harus penuh kasih sayang. Karena orang tua ketika sudah lanjut usia sudah berubah kembali menjadi seperti anak kecil. Oleh karena itu kitanya yang sebagai seorang anak yang harus benar-benar mempunyai perasaan terhadap orang tua kita. Ya mungkin kan waktu kita masih kecil diurus sampai benar-benar sampai sekarang, itu kan kita nggak tahu perjuangan orang tua. Betul. Mungkin orang tua lagi lapar, tetapi kadang kitanya ngerengek. Nah itu oleh karena itu kita mumpung masih hidup, ya mumpung orang tua kita masih hidup, kita harus selalu memuliakan orang tua. Karena kunci kesuksesan itu adanya di orang tua. Ridho orang tua. Ini ada peribahasa, Bu, katanya kalau mengurus orang tua yang sudah lanjut usia itu katanya dekat dengan pahala tapi lebih dekat dengan neraka itu, Ibu. Bagaimana tuh, Bu?
Nah, jadi ketika peribahasa tersebut begini Bu Lia, kalau misalkan kita dekat dengan pahala sedikit-sedikit itu kan, kalau misalkan orang tua ngerengeh, kita terus mendatangi, Memanjakan, ya begitu memanjakannya, maka itu pun menjadi sebuah ladang pahala. Tetapi ketika orang tua kita ngerengek dan kitanya ngerusula gitu, kitanya aduh gimana sih, nah itu berarti itu adalah dekat dengan neraka. Makanya kita sebagai orang tua ibaratnya kita, ya saya masih belajar Bu Lia, masih belajar mau menjadi orang tua, mudah-mudahan ya. Jadi amin. Posisinya kalau misalkan kita dalam keadaan yang seperti itu, berarti kita harus benar-benar merawat orang tua. Sampai pernah ada suatu kisah Uwais Al-Qarani, sahabat Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarani ini Bu Lia, jadi seorang pemuda yang sangat soleh, pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai pada akhirnya Uwais, ketika itu Uwais diminta sama orang tuanya, Uwais, ibu kan nggak tahu sampai kapan ibu bakalan hidup, tapi ibu minta satu permintaan. Apa ibu? Ibu mau melihat Ka'bah. Uwais langsung tercengang. Ketika itu Uwais langsung tercengang, bagaimana saya seorang miskin? Uwais adalah seorang pemuda yang sangat soleh dan dia berpenyakit Bu Lia. Berpenyakit sopak, belang-belang semuanya. Itu? Oh, kulitnya. Ya, belang-belang semuanya. Jadi pada saat itu Uwais punya penyakit yang dicari obatnya itu belum ditemukan sama sekali. Oleh karena itu Uwais selalu memikirkan permintaan ibu yang satu ini. Akhirnya dia berpikir, bagaimana caranya saya harus melaksanakan perintah ibu tersebut. Akhirnya Uwais berpikir sampai mendapatkan jalan keluarnya. Ketika sudah mendapatkan jalan keluarnya, Uwais membelilah seekor lembu yang kecil, yang masih bayi. Nah, disimpanlah di suatu bukit, di atas bukit. Jadi setiap hari Uwais tersebut selalu menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit Bu Lia, sampai pada akhirnya orang mengira Uwais gila. Nah, pada saat Uwais gila, orang-orang berpikir Uwais gila, dan ternyata sampailah di 8 bulan musim haji, sampai akhirnya Uwais berotot. Karena naik turun terus, itu berlatih terus menerus sampai akhirnya Uwais berotot. Setelah berotot, dia pada musim haji digendonglah seorang ibu itu dari Yaman ke Mekah, itu jalan kaki Bu Lia. Sampai akhirnya Uwais berkunjung ke Mekah, sampai ibunya menitikkan air mata. Uwais, ibu berterima kasih banyak atas apa perjuangan kamu, sehingga pada saat ini Uwais ketika langsung berhadapan di Ka'bah Bu Lia, ibunya berdoa dan Uwais pun berdoa. Lantas Uwais langsung berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku. Ibunya mendengar, apa yang kamu lakukan, kamu meminta apa gitu. Setelah itu Uwais, biarlah ketika orang tua kita selalu memanjakan kita, merawat kita sampai akhir kelak nanti. Karena Uwais itu adalah salah satu seorang yang sangat soleh, yang sangat menurut apa yang orang tua lakukan. Akhirnya ketika Uwais di depan Ka'bah, dia langsung mendoakan orang tuanya. Yang pertama mendoakan mendoakan orang tuanya, semoga orang tuanya itu diampuni segala dosa-dosanya. Terus ibunya berpikir, apa yang kamu lakukan? Kamu meminta apa? Tidak. Jika orang tua sudah terampuni, surga bagiku. Subhanallah. Ya,
Subhanallah, itu adalah suatu perjuangan Uwais seketika itu mulia. Apa yang terjadi? Dia punya penyakit yang penyakit sopaknya itu langsung hilang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa terkabulkan saat itu. Ya, itu adalah suatu perjuangan seorang anak yang soleh. Tetapi Ibu Lia, jangan sampai kita menjadi seorang seperti Alqamah. Seperti Alqamah ini, Bagaimana itu, Bu? Alqamah ini seorang yang ahli ibadah, Bu Lia. ibadah juga. Sebenarnya ahli ibadah. Dia selalu taat kepada orang tuanya. Ketika Nabi Muhammad dia berdakwah, dia selalu di depan, Bu Lia. Pada saat itu dia sudah menikah. Ketika menikah dia berubah total, Bu Lia. Naudzubillah. Ini ketika menikah, karena Alqamah selalu memperhatikan istrinya, selalu sayang mementingkan kepada istrinya. Akhirnya pada saat Alqamah mau meninggal dunia, itu tidak bisa sama sekali mengucapkan kata la ilaha illallah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, Bu Lia, ini kisah dari Alqamah ini kita harus dijadikan pelajaran Betul, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa mencelakai kita. Ketika memang Alqamah ini meninggalnya tidak susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai Nabi Muhammad silakan Bilal cari ibunya. Ketika sudah mencari ibunya berbicara, saya sudah tidak mau lagi berurusan sama Alqamah karena ibunya sudah merasakan sakit hati, Bu Lia. Ketika sudah merasakan sakit Berarti hati, ada momen ya, si mungkin. orang tuh ibu itu tersakiti oleh Ya. anaknya. Jadi ketika kita sudah menikah pun, sampai kapanpun orang kita tua nomor harus satu. orang tua itu tetap nomor satu. Jadi Nabi Muhammad langsung memerintahkan para sahabatnya untuk mencari seorang ibu Alqamah, dan ternyata ibu Alqamah itu langsung ada dan bertemu. Dan ketika bertemu Alqamah, ibu tersebut, dia berbicara, saya sudah tidak mau lagi memperdulikan Alqamah seperti apa. Yakin ibu, ini Alqamah sedang sakaratul maut. Masa iya ibu dengan santainya ibaratnya saya sudah tidak mau lagi. Nah ini kan berarti gitu ya. ada Iya, sesuatu betul, hal, ada sesuatu yang memang membuat orang tua itu menyakitkan, sehingga ibu tersebut akhirnya merasa tersakiti. Jadi akhirnya Alqamah ketika sakaratul maut dia belum bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu mungkin mudah sekarang, tetapi pada saat di akhir hayat kita tidak tahu. Itu pun ya mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin, amin, amin ya Allah. Ketika begitu Bu Lia, singkat cerita, jadi ibunya Alqamah ini tidak menginginkan anaknya itu, jadi gimana ya? Jadi Alqamah itu karena sudah sakaratul maut dan belum bisa sampai meninggal, akhirnya kata sahabat, ya sudah ibu begini saja, Alqamah kita bakar saja. Ketika mau dibakar, ibunya langsung tetap ada ya hati seorang ibu ya. Langsung deg gitu ya, Bu ya. Iya. Setelah itu saya tidak tega, walaupun seorang Alqamah yang begitu benar-benar sudah menyakitkan hati seorang ibunya, tapi dia tetap di depan sahabatnya, di depan para sahabat Nabi, ibunya berkata, dengan semua saksi yang ada di sini, semua sifat-sifat Alqamah saya maafkan. Alhamdulillah. Seketika itu Alqamah langsung meninggal. Itulah. Jadi orang tua itu adalah keramat bagi kita. Betul. Sampai kapanpun orang tua itu sebagai, atau kita mau dikabulkan doanya, jangan jauh-jauh. Kita minta doanya orang tua. Iya, itu adalah. Jadi itu ya Bu Lia ya. Jadi ada suatu kisah yang memang seorang Uwais Al-Qarani yang segitu dia betul-betul memperjuangkan hak orang tuanya, sampai bertemulah Ka'bah,
sampai bermunajat ke Ka'bah. Nah, di situ benar-benar hatinya tersentuh kita ya mulia ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang kisah Alqomah, mudah-mudahan itu sebagai suatu pelajaran bagi kita. Ya, pernah saya dengar juga Ibu, katanya seandainya orang tua kita, khususnya ibu, berdoa atau meneteskan air mata itu karena bahagia, apalagi di sela-sela doa, di sela-sela betul berdoa, maka itu adalah sebagai pelita, sebagai penerang jalan kehidupan, kesuksesan baik di dunia dan akhirat. Tetapi seandainya orang tua kita, khususnya ibu, menangis karena kecewa atau sakit hati terhadap anaknya, maka itu sebagai calon atau bakal api neraka yang akan membakar kita. Itu pernah saya dengar seperti itu. Ya, memang betul Bu Lia. Jadi terkadang kita pun harus berhati-hati dengan mulut kita. Nah, itu dia. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya, dan kesuksesan yang kita raih pun itu sebenarnya 99% itu doa orang tua. Kita hanya 1%. Ya, jadi begitu berharganya orang tua, begitu mulianya orang tua. Nah, kita sebagai anak harus betul-betul merawat orang tua sampai tidak ada gitu. Walaupun sudah tidak ada Bu Lia, kita pun harus tetap satu, harus mendoakan orang tua kita. Yang kedua yaitu kita harus selalu jadi meneruskan janji orang tua. Barangkali orang tua pernah menjanjikan sesuatu, kita sebagai anaknya kita yang menggugurkannya. Yang ketiga yaitu kita harus selalu bersilaturahim, biar tidak ketika orang tua sudah tidak ada malah putus begitu saja. Itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu begitu banyak ini kewajiban kita terhadap orang tua sampai kapanpun. Ini saya hanya satu-satunya ibaratnya punya seorang bapak karena ibu sudah tidak ada. Tapi tetap ibu selalu di hati. Sampai kapanpun tidak bakal tergantikan gitu. Amin. Nah, dari cerita Ibu Alqomah tadi, Bu Maria, yang saya tangkap begitu ya. Kita juga ya, Bu Nanda sudah sebagai seorang ibu kita tuh. Berarti selain mulia, selain juga kalau menurut bahasa Sunda mah apa ya istilahnya layar gado atau harus selalu memaafkan begitu ya. Jadi apapun yang anak itu lakukan, apapun yang sakit yang diterima dari anak, mungkin salah satu syarat orang tua itu harus gampang memaafkan ya Bu ya. Demi kebaikan anak seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai ketika orang tua itu tersakiti berbicara hal-hal yang tidak baik, khawatirnya langsung efek ke anak. Ya kan sekarang ada yang malin kundang atau misalkan ada hal-hal yang lain, itu kan karena mungkin sakit hati orang tua sehingga orang tua tersebut malah membicarakan hal-hal yang tidak baik, malah ngefeklah ke anak tersebut. Itu yang tidak diinginkan. Insya Allah mudah-mudahan para pemirsa channel YouTube SMK Negeri 1 Mondo Cirebon, maaf nih sedikit merinding tadi begitu Bu Maria menceritakan kisah yang pernah terjadi ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua yang dilarang oleh Allah, khususnya tingkah, ucap, dan sifat kita kepada orang tua. Mudah-mudahan sifat dari siapa tadi Ibu yang harus kita contoh? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Beliau begitu berniat memberangkatkan ibunya ke tanah suci dengan menggendong. Bukan belajar apa ya, jadi menyiapkan diri gitu ya. Pada saat nanti berangkat atau musim haji, Uwais itu sudah bisa menggendong orang tuanya. Nah mungkin kalau zaman sekarang kita salah satunya
Karena tidak ada yang sekarang bisa dengan berjalan kaki ya Bu atau berenang gitu untuk mencapai Baitur Rahman. Maka dari sekarang insya Allah pertama mungkin niat ya Ibu. Ya. Yang kedua ya paling tidak menabung mungkin. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa kita tangkap dari cerita Uwais tadi. Itu. Baik pemirsa YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, begitu mulianya orang tua kita, insya Allah dengan mendengar apa yang dituturkan oleh Ibu Maria, sedikit ada mungkin penyesalan di hati kita, tapi insya Allah kedepannya akan lebih semangat di hati kita untuk lebih meningkatkan bakti kita kepada orang tua, baik itu ibu maupun bapak. Baik, jangan lupa tadi menurut Neng Nanda agar siar Islam di YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini tetap bersinar dan selalu mendapatkan pahala dari mendengarkan ataupun dengan menyampaikannya, maka tidak salah kita selalu like, share, komen, dan subscribe. Itu mungkin pesan dari kami. Baik, untuk menutup acara ini kepada Ibu Maria, mohon untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalalikal kamil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minas sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'anna wa tahassu'anna wa ta'abudanna wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dengan diakhiri dengan doa, maka acara ngopi pada pagi ini juga berakhir. Kita berjumpa di acara ngopi pada Jumat yang akan datang. Kepada Ibu Nanda kami alihkan pembawa acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia dan Ibu Siti Maria. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan wawasan yang lebih lagi mengenai orang tua, kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Ngomong-ngomong mengenai orang tua, ini sangat sensitif ya bagi kita, sangat sensitif karena mungkin salah satu dari kita memiliki rasa menyesal, rasa bersalah kepada orang tua kita karena kesalahan dari diri kita yang tidak disengaja mungkin, dan akhirnya itu membuat orang tua kita sakit hati. Sehingga mulai dari sekarang, setelah ini kita meminta maaf kepada orang tua kita agar kita selalu diberi ridho dari orang tua. Untuk itu sahabat ngopi yang ada di manapun Anda berada, baik itu alumni ataupun taruna-taruni, baik guru-guru SMK Negeri 1 Mundu yang ingin menjadi narasumber dan membagikan informasi atau pengetahuan yang lebih dan bisa bermanfaat, silahkan untuk menghubungi Babe Arif dan atau Pak Sigit di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Baik, semoga materi kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan motivasi kita agar kita bisa
bakti kepada orang tua dengan lebih baik lagi. Amin. Amin, amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh teman-teman kita baik di medsos manapun, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kita yang terbaru. Dan jangan lupa untuk tonton terus acara ngopi setiap hari Jumat jam 9 pagi, dan teman-teman semua bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih di acara ngopi ini. Dan barangkali ada alumni yang ingin menyampaikan pengalamannya, bisa ikut di acara ngobrol. Baik, terima kasih. Mungkin cukup hari ini perbincangan kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara ngopi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.